Various views, one conversation. This is AMSA Universitas Al Oleo Podcast. We're gonna love this. Dear people of tomorrow, selamat datang kembali lagi di AMSA UHO Podcast episode 28. Kali ini ditemenin aku bersama Royhana. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik yang menurut orang-orang tuh agak misterius, dingin, tapi sebenarnya topik ini tuh sangat krusial banget untuk menegakkan keadilan. Nah, kali ini kita ditemani bersama pakarnya langsung, Dr. Indah Wulansari, spesialis forensik mediko legal. Bagaimana kabarnya, dokter? Luar biasa. Alhamdulillah. Baik nih, Dok. Jadi kita mau bahas beberapa pertanyaan mengenai dunia forensik, dokter, yang mungkin teman-teman sekalian di rumah atau yang lagi nonton tuh penasaran juga nih. Mungkin yang pertama itu banyak orang kalau dengar kata autopsi itu, Dok, langsung kebayang hal yang kayak serem, gelap, apalagi tempat pemeriksaannya gelap-gelap ya, dokter, atau ngeri gitu, Dok. Sebenarnya apa sih autopsi itu, Dok, secara medis, dan kenapa ya, Dok, sering dianggap menyeramkan oleh masyarakat umum? Kalau memang beberapa orang kalau mendengar kata otopsi bawaannya takut, terus sesuatu yang negatif, takut organnya diambil lah, takut merusak jenazah lah. Padahal sebenarnya otopsi itu dalam dunia kedokteran forensik sangat dibutuhkan, sangat penting, sangat krusial ya, apalagi untuk menentukan sebab kematiannya. Karena dari hasil otopsi, dimana kalau otopsi kita melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah, setelah itu kita mencari tahu nih waktu kematiannya kira-kira sudah berapa lama, sebab kematiannya apa, terus ada nggak tanda-tanda kekerasannya. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya sangat penting untuk didapat oleh teman-teman kita, bapak-bapak polisi ya, untuk mereka menentukan dalam membantu mereka dalam menentukan suatu proses penyidikan. Jadi memang otopsi itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk penyidik-penyidik, karena selain kita bisa menentukan sebab kematian, ada tidak tanda kekerasan. Nah, otopsi itu sangat membantu untuk proses penyidikan, untuk proses kepentingan hukum, kira-kira begitu. Terus kenapa orang takut ya? Pertama, berhubungan jenazah biasanya orang pada takut ya. Terus stigma-stigma negatif tentang otopsi itu ya, beberapa orang awam yang masih belum paham sampai sekarang, kira-kira begitu. Oh, baik, dokter. Mungkin terlepas dari stigmanya yang menyeramkan, sebenarnya itu memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu mengungkap kebenaran ya, dokter. Nah, baik, dokter. Nah, omong-omong tentang kebenaran, ada nih istilah bahwa dead man tell no tales. Jadi ceritanya orang yang mati itu tidak bisa menceritakan apapun. Nah, dari penjelasan dokter itu kurang lebih saya mendapatkan suatu perkataan di mana walaupun orang sudah meninggal atau sudah tidak ada di dunia ini, namun kita masih bisa mencari tahu, dia masih bisa menceritakan ceritanya. Nah, dokter, gimana sih tanda-tanda dari tubuh jenazah yang kira-kira bisa bercerita ke dokter selama pemeriksaan? Ya, semuanya kembali ya dari hasil pemeriksaan. Kalau dari dunia forensik sendiri nanti ada didapat, kita bisa tahu tanatologi. Tanatologi adalah ilmu yang mempelajari setelah kematian tuh apa sih yang terjadi pada tubuh. Nah, dari warna, contohnya pertama, satu tanatologi adalah dari lebam mayat ya. Dari warna lebam mayat kita bisa tahu nih, dia matinya karena kekurangan oksigen atau mati karena kehabisan darah. Nah, dari warna-warna lebam mayat itu kita bisa mendapatkan suatu petunjuk ya. Terus dari warna lebam mayat juga kita bisa tahu kira-kira kematiannya sudah berapa lama ya. Terus dari tanda-tanda pemeriksaan ujung kepala sampai ujung kaki, kalau misalkan dia kekurangan oksigen nih, nah tubuhnya itu yang akan berbicara. Dari matanya kita bisa dapat bintik-bintik perdarahan, dari bibirnya kita bisa dapatkan warna yang kebiruan, dari ujung jari tangan, di bawah kukunya, di bawah kuku kaki, kuku tangan dan kaki kita bisa juga dapatkan warna yang kebiruan. Masih belum puas, periksa lagi sampai organ dalamnya. Dari organ dalamnya kita juga bisa dapat hasil yang menunjukkan dia matinya karena apa nih, gagal napas atau gagal sirkulasi. Terus apalagi masih belum puas sampai situ, kita bisa lagi periksa sampai tingkat seluler, ambil sampelnya.
ya kita periksa di bawah mikroskop. Itu yang kita bisa lihat dengan gold standarnya ya. Pemeriksaan forensik memang memakai pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan histopatologi, kira-kira seperti itu. Jadi dari jenazah saja banyak hal-hal yang bisa kita ungkap, sebab kematiannya apa, estimasi waktu kematiannya berapa, tanda-tanda perlukaan apa yang bisa kita dapat, kira-kira begitu. Jadi istilah dead man tells no tale itu nggak ber-apply ya ke kedokteran forensik, karena sebenarnya walaupun orang sudah meninggal pun tetap bisa bercerita. Oh, baik dokter. Jadi setiap luka itu punya cerita ya. Kemudian pernah nggak sih dok ada kasus di mana nih hasil autopsi dokter itu justru mengubah total arah penyelidikan polisi. Misalnya nih ketika polisi pertama datang ke crime scene, mereka yakin dan percaya oh ini kasus pembunuhan nih. Kemudian ketika dokter sudah masuk dan menangani kasus tersebut, mungkin dokter memeriksa juga, ternyata hal itu salah besar seperti itu. Atau mungkin adalah kasus-kasus lain yang kira-kira di peran dokter itu sangat mengubah alur penyelidikan polisi. Kejadian menarik, saya 2 tahun lalu mungkin di Wakatobi ya, beritanya cukup viral waktu itu, di mana ditemukan satu jenazah yang tergantung di sebuah kebun di pohon. Dari situ penyidik tidak dilakukan otopsi ya waktu itu, langsung dikubur, sempat dibawa ke rumah sakit dengan satu luka lecet di daerah kepala kiri berdarah dengan posisi tergantung. Penyidik dan keluarga sudah bilang dibunuh, dibawa ke kebun lalu digantung. Tapi dari analisa saya sempat dihubungi, saya bilang tolong kirimkan saya semua foto-foto TKP ya, tempat kejadian perkara, supaya saya analisa, dan foto saat dia ada di rumah sakit. Makanya sangat penting bagaimana kita sebagai dokter di IGD saat ada jenazah yang datang ke kita dengan mati yang tidak wajar, perbanyak memang didokumentasi, karena hasil dokumentasi itu yang sangat membantu kami dokter-dokter ahli forensik untuk meneliti lebih awal ya. Kita lihat dulu foto TKP bagaimana, temuan awal di rumah sakit seperti apa. Dari hasil itu saya langsung bilang bunuh diri ya, bukan pembunuhan. Tapi karena penyidik dan keluarga tidak percaya, mereka panggil saya 2 bulan kemudian setelah jenazah dikubur ya. 2 bulan kemudian saya datang, saya lakukan otopsi. Dari awal memang saya sudah mengeluarkan pendapat sebagai ahli ya, bunuh diri. Nah, waktu saya datang 2 bulan kemudian, ditemukan patah tulang os hyoid kiri ya. Waktu itu jenazahnya memang dalam posisi agak seperti ini ya, miring ke kiri, sesuai dengan perlukaan di luka di kepala. Ini batang pohon begini kiri, jelas sekali. Saya ambil sampelnya, saya periksa secara histopatologi di Makassar. Hasil sampel mengeluarkan hasil bahwa patah tulang yang ada di os hyoid adalah patah tulang intravital. Artinya saat terjadi penggantungan, orang tersebut masih dalam keadaan hidup ya, bahwa patahan yang terjadi adalah betul-betul karena resapan darah. Resapan darah terjadi itu intravital. Jadi kalau orang sudah mati baru terjadi patahan, tidak akan terjadi proses intravital, tidak akan terjadi resapan darah pada tulang-tulang. Jadi dari situ saya sudah buktikan bahwa ya ini adalah bunuh diri. Terus penyidik masih agak tidak percaya, dok, dari pengakuan saksi-saksi sempat ada yang melihat korban naik motor berdua ke kebun, terus dibuat tidak berdaya. Setelah meninggal dia digantung di atas pohon. Saya bilang gampang cara penentuannya, semua kan saintifik ya, berbasis ilmiah. Kalau memang dia sudah mati baru digantung, artinya si pelakunya yang akan membawa tali. Jadi si tali untuk menggantung, di tali itu adalah sidik jarinya si pelaku dan DNA-nya pelaku. Saya bilang gampang tentukan, kita kirim talinya ke Jakarta, kirim tali ke Jakarta, kirim sampel darah waktu itu ada di sini ya. Untungnya penyidiknya pintar ya, waktu ke rumah sakit dia sudah ambil kasta kering, dia tap itu darah yang ada di kepala dan di kaki. Nah
Dan waktu otopsi memang saya ambil juga gigi geraham belakang, cabut untuk pembanding sampelnya bahwa darah yang terjadi di sini dan di kaki adalah betul-betul darahnya korban ya, si jenazah. Hasil sampel menunjukkan bahwa cocok antara darah yang ada di sini dan di kaki adalah darahnya korban berdasarkan pembanding dari si gigi. Terus bagaimana dengan sampel DNA? Ya sudah, cocok juga bahwa memang dia bunuh diri. Tidak ada profil DNA lain di dalam tali yang dipakai ya. Waktu itu sempat terjadi perbincangan, dok, kenapa bisa ada darah? Saya bilang iya jelas ada darah, ada luka kok di kepala gitu, darahnya keluar ngocor gitu. Terus penyidiknya sempat beranggapan wah dok itu darah setelah dia mati digantung oleh pelakunya, dia disiramkan darah gitu ya. Ya logikanya kan kalau kita mau membunuh pasti dengan cara yang paling cepat ya. Itu ngapain sih kita membunuh dengan cara yang repot ya, sudah mematikan orang kita gantung lagi, kita siramkan dengan darah ya, itu kan butuh waktu ya, agak aneh gitu kalau ada pelaku seperti itu ya. Saya bilang gampang lah kalau mau cocokkan darahnya, itu darahnya dia atau bukan, tinggal kita cocokkan dengan sampel DNA dari gigi, selesai. Akhirnya sampai sekarang kasusnya selesai, betul-betul karena bunuh diri gitu. Menarik banget ya dokter. Berarti memang dokter ini benar-benar suatu istilahnya pahlawan lah untuk benar-benar memberikan penjelasan bagi keluarga, karena pasti kan keluarga namanya juga kita kehilangan seorang keluarga pasti was-was, ini kenapa ya, karena ini karena itu. Jadi benar-benar dokter yang bisa menutup ini seperti ini. Jadi keluarga itu bisa lebih lapang dada. Kita memberikan penjelasan. Sempat kan waktu itu kenapa mereka bilang dibunuh karena dok posisi kakinya masih menyentuh tanah gitu ya. Kan kembali lagi ke ilmu forensik semua bahwa hanging itu ada dua tipe ya, yang komplit sama yang parsial ya, yang bahkan masih menyentuh tanah pun dia bisa kok dengan penekanan sekian kilogram saja, kecil saja, cukup 5 kilogram pada daerah leher cukup untuk memblok pembuluh darah besar dan saluran nafas. Jadi akhirnya ya sirkulasi darah ke otak akan berhenti, akhirnya menyebabkan kematian. Nah, hal-hal begitu yang orang awam masih belum paham. Dok, kakinya masih menyentuh lantai loh ya. Jadi mereka beranggapan bahwa itu adalah pembunuhan gitu. Itu yang harus diluruskan. Baik dokter, mungkin dari cerita-cerita dokter ini kayak ini ya dok, kayak film-film detektif ya dokter, mungkin di film-film detektif Conan bisa jadi dok, detektif Conan. Nah mungkin selain tadi dokter cerita kayak ini tanda-tanda kalau misalnya dibunuh nih, kalau misalnya bunuh diri seperti ini, mungkin ada lagi tanda-tanda yang mungkin dokter bisa ceritakan gimana sih cara bedainnya kalau misalnya orang ini dibunuh atau bunuh diri, atau mungkin ini kecelakaan, atau ini dilakukan sebelum kematian atau setelah kematian, seperti itu dokter. Dan tadi kan mungkin sudah ada versi di mana korban ini meninggal karena bunuh diri dan dicurigai tadi dibunuh. Mungkin ada cerita lain yang kebalikannya mungkin dok, kayak dicurigai bunuh diri, ternyata setelah diperiksa, oh ada tanda-tanda ini nih, kayaknya bukan deh, kayaknya ini dibunuh gitu dok. Mungkin ada. Ya pastilah ya. Apa ya? Kalau dia dibunuh pasti kita mendapatkan satu luka yang mematikan ya gitu. Gini logikanya, kenapa dia mematikan? Pasti tiga fokusnya. Kalau dia tidak kegagalan sirkulasi, kegagalan pernapasan, kegagalan fungsi otak, itu tinggal kita cari ya dia mau ke arah mana. Kalau dia pembunuhan, awalnya memang kayaknya jatuh nih ya, ternyata pas dilihat loh, kalau jatuh tuh model jatuhnya nggak seperti ini gitu. Kenapa ada luka gorok yang sangat besar di leher, banyak tusukan di dada ya, itu kita sudah pembunuhan ini. Kalau dia bunuh diri tidak akan membuat luka yang sebanyak itu gitu. Dan pasti juga ada luka-luka perlawanan ya. Kalau kita diserang seseorang pasti kita berusaha melindungi diri kita dengan melakukan perlawanan, entah kita menggenggam senjatanya, entah kita menangkis. Nah, tanda-tanda memar, luka iris, luka lecet itu bisa kita dapatkan di tempat-tempat kita berusaha menangkis ya, seperti itu. Jadi yang awalnya kita curiga,
ini bukan bunuh diri ini, itu kenapa banyak luka-lukanya begini, dan ada satu luka yang mematikan, ya bergeser sudah pembunuh. Baik, seperti itu ya dokter. Terima kasih banyak dok. Mungkin apa saya penasaran nih dokter. Kan itu kalau kemarin sih saya nonton film ya dok. Nah, masih berputar ke film-film misteri saya kebetulan saya suka nonton film-film kriminal. Ada tuh biasa orang-orang dia habis Dia habis bunuh orang, kemudian kayak dia udah mati orangnya, tapi dia ditusuk lagi gitu, nggak tahu dia buat apa gitu. Gimana sih kira-kira kayak cara bedainnya? Kalau di film itu katanya ada pembedanya, tapi di filmnya nggak dikasih tahu. Dia kasih taunya kayak bagian pak gitu, nggak dikasih tahu bagian teknisnya. Mungkin saya mau tanya, emang di real life kayak gitu nggak? Ya betul sekali ya. Itu yang kita bilang namanya ada luka intravital dan luka postmortem ya. Bahwa luka intravital terjadi saat orang masih hidup lah. Luka-luka postmortem adalah luka yang terjadi saat orangnya sudah mati ya. Jadi misalkan ditikam di dada, di perut. Nah, kita bisa lihat tuh dari warna lukanya. Warna lukanya kemerahan ya. Nah, perdarahan aktif. Nah, mau pastikan lagi histopatologi, ambil jaringannya. Kita lihat di bawah mikroskop. Pasti banyak sel-sel PMN karena terjadi proses radang, proses intravital. Nah, itu kita dapat tuh. Nah, bedanya, dok sudah ditusuk, sudah mati. Ya, terus 10 menit kemudian dia ditusuk lagi, digorok misalkan lehernya. Nah, kita akan lihat tuh warna lukanya juga beda. Karena sudah mati baru digorok lehernya atau ditusuk lah ya, ditusuk dada atau lehernya, kita akan lihat warna lukanya awalnya merah, tapi kalau kita siram dengan air, kita gosok-gosok sedikit, warna yang merah tadi berubah menjadi pucat, jadi putih. Mau buktikan lagi, ambil lagi sampelnya, kita potong lagi sampel daerah situ, kita periksa di bawah mikroskop. Pasti tidak ada proses intravital yang terjadi, pasti tidak ada tanda radang, pasti tidak ada sel-sel PMN di situ. Nah, itu jadi pembeda bahwa satu kasus lukanya intravital, satu kasus lukanya postmortem karena berdasarkan warnanya, ada tidak resapan darahnya, dan yang terakhir adalah pemeriksaan histopatologi. Itu ya mungkin dok, kalau misalnya saya baca cerita misalnya kasus mutilasi dok, biasa ada penjelasannya bahwa korban ini dimutilasi sebelum meninggal, setelah meninggal, mungkin itu ya biasanya dok. Apalagi dimutilasi sebelum meninggal sudah dipotong ya. Misalkan ada patah tulangnya di daerah tibia fibula. Nah, patah tulang di daerah tibia fibula itu adalah proses intravital. Ingat ya, masih hidup ceritanya korbannya. Proses intravitalnya kita akan dapat resapan darah di tulang-tulangnya. Periksa di bawah mikroskop, dapat hasil resapan darahnya. Kalau sudah mati baru dipotong daerah tibia fibulanya, tidak akan ada resapan darah di tulang-tulangnya itu. Seperti itu ya dokter, menarik sekali. Mungkin kita masuk ranah hukum nih dokter. Oke. Isinya dokter. Mungkin saya mau tanya nih, apakah benar hasil autopsi itu sifatnya tuh mutlak, nggak bisa dibantah dokter, atau apakah masih bisa dibantah mungkin entah dengan pemeriksaan dokter forensik lainnya atau yang lain dokter? Di pengadilan dok, kayak diperiksakan kemudian apakah bisa dibantah, apakah bisa pasien itu kayak saya kurang yakin ini, saya mau diperiksa lagi. Jadi ada second opinion gitu ya? Iya dok, apa kira-kira bisa? Nah, makanya pembedanya di hasil visum et repertum itu, makanya ada satu bagian dari visum et repertum yang dibilang pemberitaan bahwa apa yang kita lihat pada korban itulah yang kita tuangkan di dalam visum et repertum, di dalam pemberitaan kita deskripsikan tuh apa yang kita dapat. Satu buah luka terbuka dengan tepinya rata terdiri dari bla bla bla. Nanti di kesimpulan kita akan menjelaskan dari luka terbuka itu, di kesimpulan kita akan dapat luka terbuka tadi adalah luka tusuk atau luka iris atau luka bacok. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya hasil visum, hasil otopsi satu dokter itu sudah menjelaskan itu loh temuannya. Kalau satu dokter waktu melakukan otopsi dia menemukan satu luka tembak, ya dokter yang akan melakukan pemeriksaan selanjutnya juga akan sama menemukan satu luka tembak seperti itu. Jadi sebenarnya satu gitu. Kalau untuk second opinion sepertinya tidak ya, tapi mungkin lebih ke pendapat ya. Pendapat
kedua boleh, tapi hasil pemeriksaan tetap satu karena apa yang dilihat ya itu ya sudah ditemukan. Tidak mungkin saya melihat satu luka tembak, ada dokter lain yang memeriksa dapat 2 luka tembak, enggak lah. Makanya pemeriksaannya harus head to toe, ujung kepala sampai ujung kaki, harus teliti, harus hati-hati. Makanya dibilang setiap satu luka pun sekecil apapun harus dicatat dengan sebaik-baiknya, tidak boleh terlewat. Bahkan saya pernah dapat satu kasus, saya sendiri yang periksa sampai 160 luka dalam satu badan, ya harus gitu, nggak bisa. Jadi nggak bisa nanti ada, kok dokter ini periksanya cuma 1 luka ya si dokter ini ada 3 luka, ya nggak bisa, berarti ada kesalahan gitu. Jadi hasil otopsi harusnya sama gitu. Jadi benar-benar 160 luka itu dokter benar-benar Iya, mencatat saya catat satu-satu. ya, Bagaimana kekerasan terhadap anak ya? Kekerasan terhadap anak, kasusnya umur 5 tahun disiksa bapaknya ya berulang-ulang. Jadi setiap luka ujung kepala sampai ujung kaki harus kita catat semua. Baik, jadi sebenarnya tidak bisa dibantah ya. Iya. Tidak bisa dibantah dan kemudian sebenarnya kalau mau minta second opinion pun juga ya sama aja Iya, ya dok sama gitu. kesimpulannya. Karena beberapa kali kasus kalau lihat yang viral ya, sudah 1 kali diotopsi lagi yang kedua sama hasilnya gitu. Nggak ada yang karena berbeda. matanya juga harus sama melihatnya gitu. Oh iya, baik dok. Apalagi ya saya mau tanya dokter mengenai hukum ini, mungkin banyak kasus nih dok. Mungkin ada beberapa kepercayaan yang dimana mungkin mereka merasa kan itu tadi stigma bahwa yang seperti dokter katakan serem ya, autopsi itu diambil organnya, digini-gini diambil gitu kan. Nah oleh karena itu banyak banget kasus-kasus di mana keluarga itu nggak mau diautopsi, walaupun sebenarnya kayak kalau kita pikir secara logika kasihan juga korbannya kan pasti misalnya apalagi kasus pembunuhan ya kan dia tidak berdaya, dia masih mau hidup, dia ingin memperjuangkan keadilannya, sementara keluarganya tuh nggak mau karena mereka merasa aduh jangan deh nanti gini. Pernah nggak berurusan seperti itu dokter, dan bagaimana kesimpulan dan penyelesaiannya? Ya itu apa ya, banyak ya kalau begitu ya, banyak sekali bahwa dilema ya, bahwa itu kan otonom bahwa keluarga berhak untuk memilih, meskipun dalam pasal sudah jelas barang siapa menghalang-halangi proses penyidikan akan dikenakan sanksi. Tapi kembali lagi bahwa negara kita adalah negara yang saling menghargai, saling menjunjung tinggi pendapat orang lain, musyawarah. Ya berapa kali kasus begitu ya yang orang awam tidak paham bahwa sebenarnya tugas kami dokter forensik dan penyidik betul-betul untuk membantu ranah penyidikan, membantu kepentingan hukum, yang itu mereka tidak paham ya, karena mereka beranggap bahwa jenazah itu harus dijunjung setinggi-tingginya, tidak melukai jenazah, karena proses otopsi kan akan membuka ya kulit sampai ke organ dalam, bahkan mengambil sampel. Nah itu yang kadang keluarga yang agak-agak keberatan ya, karena harus melukai lagi keluarganya istilahnya ya, itu yang mereka kadang belum bisa menerima. Terus kepercayaan juga, terus agama juga yang harus semakin cepat dikubur semakin baik kan gitu ya, budaya juga banyak faktor-faktornya. Jadi ya kita berusaha meyakinkan keluarga. Kalau penyidik dan dokter forensik pasti kita bersatu, cuma memang dari keluarga yang agak-agak harus bisa kita arahkan supaya mereka mau, dan kita jelaskan sebaik-baiknya otopsi itu seperti ini ya. Kendalanya ya kembali lagi kalau keluarga menolak, semua kan bertanda tangan ya, terjadi bahwa keluarga menolak itu bertanda tangan. Terus kesimpulan di fair ya memang agak tergantung kasusnya lagi ya. Kadang beberapa kasus kita bisa memberikan pendapat di visum sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Namun kita kan juga sebagai dokter punya pendapat ya, cedera kepala berat nih, nah kita bisa menentukan hal-hal seperti itu. Akibat cedera kepala berat bisa menyebabkan kematian, hal-hal seperti itu ya bisa muncul di visum. Jadi cukup membantu penyidik juga, cukup membantu Pak Jaksa kalaupun kita tidak melakukan otopsi, pendapat-pendapat kita sebagai ahli gitu.
yang ada di visum membantu mereka. Paling itu aja sih gitu. Oh iya, baik dokter. Tapi dokter, saya juga penasaran nih, tadi dokter bicara tentang keluarga, mungkin tentang keyakinan, itu kan mungkin masih bisa lah diajak dikompromikan. Namun gimana kalau misalnya di kasus-kasus yang pelakunya ini keluarganya dok? Nah sudah pasti dong itu dok, keluarganya pasti nggak mau karena mereka lah pelakunya. Kira-kira bagaimana dok? Apalagi kayak mungkin yang paling sering dan dokter juga mention tadi yang 160 luka itu anak-anak misalnya, mungkin dia disiksa oleh keluarganya, oleh orang tuanya, kemudian mungkin berujung ke meninggal dan sebagainya. Kemudian ketika di visum ya sudah pasti orang tuanya menolak karena nggak mau ketahuan atau hal-hal seperti itu. Kira-kira gimana dok? Ya kan kembali lagi ya, kalau menghilangkan nyawa, mau dia keluarganya, mau bapaknya, mau ibunya, mau tantenya, mau kakeknya, mau neneknya, kan kita tidak memandang itu ya, siapapun pelaku harus diproses seperti itu. Jadi penyidik kita sangat profesional ya semuanya ya, dia bapak-bapak polisi tidak memperhitungkan keluarganya ini jangan deh kita proses, enggak ya, semuanya profesional. Justru malah kadang dari keluarganya sendiri yang mencurigai, kayaknya ini bapaknya deh, kayaknya ini si kakeknya deh, kayaknya ini si omnya deh, karena berapa hari dia kabur, dia nggak kelihatan entah kemana. Justru malah kadang keluarganya yang cukup membantu untuk membantu kita dan penyidik untuk semakin mengerucutkan pelakunya si ini nih gitu. Jarang ada keluarga yang malah menghalang-halangi, itu jarang. Jadi pada kasus seperti itu mungkin kalau misalnya dia dibawa nih, korbannya dibawa sama ayahnya, kemudian sebenarnya pelakunya si ayahnya, kemudian dia, saya tidak setuju di otopsi anak saya, itu kira-kira bisa atau tidak bisa? Ada beberapa kasus begitu kok gitu, sudah bersikeras nih. Tapi kan kalau sudah ada kejadian meninggal dunia, yang datang bukan cuma ayah, ada keluarga lain tuh. Keluarga lain tuh biasa juga mereka agak-agak ini ya, agak-agak kritis ya, mencurigakan deh, kok ada luka yang kayaknya nggak masuk akal dengan ceritanya deh. Misalkan kenapa dia mati? Iya habis jatuh gitu, dapat luka di sini. Logikanya kalau jatuh kok di vertek begini ya, berarti posisi jatuhnya terjungkir begini. Kalau kita mau pukul seseorang kan kita pasti cari daerah yang gampang, entah pukul kepalanya pak, samping kanan, samping kiri, belakang, nah, agak lain gitu. Kok luka yang ditemukan nggak sesuai dengan cerita bapaknya ya gitu, mencurigakan. Tuh biasa keluarga udah nggak masuk akal nih. Nah biasa ada keluarga tuh yang seperti itu. Atau misalkan dia berkeras, iya kemarin saya lihat dia begini. Nah terus kadang penyidik juga pintar ya, mereka lihat kok ada luka bapak ya, luka di lengannya sini bentuknya setengah lingkaran gitu kayak bekas gigitan. Nah sudah curiga, jangan sampai si bapak yang menghalang-halangi proses otopsi ini pernah berhubungan dengan si korban, pernah digigit sama korban, jangan sampai luka gitu. Waktu di swab kejadian ya, waktu di swab loh DNA-nya korban lah, kan akhirnya dapat deh. Iya, berusaha menghalang-halangi ternyata dia pelakunya gitu. Berarti di kasus-kasus forensik ini bukan cuma dokter forensik yang jadi detektif, semuanya, keluarganya, kita dibantu keluarga, bantu penyidik, dibantu untuk menegakkan suatu kasus. Forensik kadang nggak berdiri sendiri ya, ada ahli racun, ahli apalagi, ahli histopatologi, dokter patologi anatomi ya, itu sangat membantu kita. Terus ahli TKP, ahli apalagi, ahli balistik, misalkan dia luka tembok kita pakai lagi ahli balistik, kira-kira mana nih gitu ya gitu. Jadi sangat membantu peran-peran teman-teman yang lain. Baik dokter, jadi mungkin saling kerjasama ya. Oke dokter, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dokter. Tadi kan dokter sudah mention tuh kalau misalnya kita harus bekerja sama, bukan cuma dokter forensik. Nah, saya mau tanya nih dokter, kan ini teknologi udah maju ya dokter. Kira-kira apakah autopsi di era teknologi sekarang tuh lebih mudah, lebih akurat dibanding dulu? Apakah ada alat baru yang
membantu, apalagi tadi mungkin dokter sudah mention ahli histopatologi dan yang lainnya, mungkin ada nih teknologi-teknologi dari dokter-dokter spesialis lain atau mungkin dari ahli-ahli lain yang terobosan baru lah dokter, yang ternyata setelah dokter rasakan selama dokter menjadi dokter forensik itu, wah ada nih perbedaannya, sangat membantu, mungkin memudahkan, seperti itu dokter. Ya, kalau zaman sekarang virtual otopsi ya beberapa kasus yang mungkin keluarga sangat menolak untuk dilakukan otopsi secara konvensional dengan pisau, ya kita bisa melakukan virtual otopsi di mana kita harus melakukan CT scan postmortem, entah MRI juga postmortem dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu juga sangat membantu kita karena beberapa kasus juga waktu saya presiden ya, kita memakai virtual otopsi ya untuk menghindari konflik keluarga lah, karena tidak mau belah secara konvensional ya. Akhirnya kita dapatkan ada perdarahan hebat intrakranial gitu, seperti itu. Jadi kemajuan teknologi semakin maju dan kita juga harus bisa mengikuti ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu. Histopatologi juga, misalkan ya dok nggak mau dengan konvensional, ya biopsi lah segala macam, kita periksa di bawah mikroskop, seperti itu. Jadi memang keberadaan seperti pemeriksaan penunjang seperti itu ya cukup membantu kita. Bahkan meskipun yang otopsi konvensional beberapa kasus misalkan luka tembak, kita tetap membutuhkan pencitraan kok gitu. Kita membutuhkan radiologi untuk menentukan anak pelurunya di mana ya gitu, supaya kita nggak kerja apa ya dibilangnya, kerja buta-buta ya. Jadi kita kerjanya terarah, oh anak pelurunya ada di sekitar ini nih, jadi kita fokus di situ gitu. Seperti itu sih. Mungkin saya penasaran dokter, kan kalau nggak mau dibedah secara konvensional tuh lewat CT scan. Mungkin opini dari dokter sebagai spesialis forensik, seberapa akurat sih CT scan ini dibanding bedah konvensional? Menurut dokter, apakah sebenarnya walaupun mungkin ada konflik keluarga, ya yang the best memang bedah konvensional seperti itu? Sebenarnya masing-masing punya keunggulannya ya. Otopsi konvensional punya keunggulan, otopsi virtual dengan kemajuan teknologi punya keunggulan. Tergantung kembali lagi kasusnya, kasus seperti apa nih. Kalau kasus toksikologi, kasus-kasus keracunan, kita akan susah memakai metode virtual otopsi ya, karena keracunan secara CT scan tidak terlalu nampak ya, beda dengan yang konvensional. Konvensional kita bisa lihat dengan jelas pelebaran organ dalam, bintik-bintik perdarahan di organ dalam. Nah, tetap ujung-ujungnya kalau kasus-kasus keracunan kita membutuhkan lagi ahli racun yang kita harus mengambil sampelnya. Sampelnya kan harus diambil secara konvensional juga. Iya, sampelnya diambil selain organ, cairan, urin, darah, terus sampel otak. Nah, sampel otak kan kita harus ambil secara konvensional, kita tidak bisa memakai secara virtual kan. Ya, tetap masing-masing punya kelebihan. CT scan postmortem juga mereka punya kelebihannya. Kalau beberapa kasus yang agak susah nih menilai fraktur di daerah lumbal kan daerahnya keras. Secara konvensional kita akan kesusahan tuh periksa fraktur di daerah lumbal. Kalau frakturnya jelas enak lah, tapi kalau frakturnya yang tidak jelas ya sangat susah secara konvensional, kita membutuhkan CT scan. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kembali lagi kasusnya apa, kita harus pintar memilah mau kemana nih, konvensional atau yang virtual, seperti itu. Baik dokter, mungkin kesimpulannya membantu dok. Kemudian mungkin kalau misalnya disuruh pilih, ya sebenarnya nggak ada yang the best nih. Tergantung kasusnya tuh apa, nanti ngarahnya kemana. Mau kemana ya. Baik gitu. Dokter. Mungkin dokter saya mau tanya lagi nih dok. Terakhir nih dok mungkin, tapi mungkin kita bisa lihat lagi kalau misalnya dokter mention hal menarik, mungkin saya akan tanya lagi dok. Jadi saya mau tanya dokter, menurut dokter mengapa sih masyarakat umum atau mungkin teman-teman mahasiswa kedokteran, termasuk saya mungkin, termasuk koas-koas mungkin yang bersama dokter itu perlu memahami peran penting autopsi dalam sistem keadilan hukum kita, apalagi di Indonesia? Kira-kira kenapa dan seberapa penting sih autopsi itu, dan seberapa penting kita harus paham? Apalagi di Indonesia kan agak ini ya, banyak kasus-kasus yang agak
aduh ini kayaknya ada main nih seperti Ya. itu. Otopsi sangat penting ya, karena kembali lagi proses otopsi itu ujung-ujungnya sangat membantu dalam proses penyidikan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim untuk memutus suatu perkara. Jadi kalau dibilang penting, tidak dong, penting sekali otopsi gitu ya. Cuma itu dilemanya adalah seperti yang tadi saya bilang, dari otopsi ya kita pasti dapat sebab kematiannya, estimasi waktu kematian, ada tidak tanda kekerasan gitu, kira-kira mekanisme kematiannya kemana. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kita sebagai dokter harus tahu nih, ini matinya wajar, tidak wajar, mati alami atau seperti apa. Ini kasusnya pembunuhan, kecelakaan atau bunuh diri. Nah, kita sebagai dokter, peran kita tuh sangat membantu bapak-bapak kepolisian. Nah, bapak kepolisian kan tidak paham tuh, dok ini kira-kira matinya berapa jam ya. Yang lebih tahu adalah kita sebagai dokter. Jadi kalau dibilang dok otopsi penting nggak? Penting sekali gitu. Karena banyak hal yang sangat membantu proses-proses penyidikan. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya dokter. Mungkin sebelum kita tutup dokter, kira-kira dokter ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin dokter ingin memotivasi teman-teman atau yang di rumah tentang dunia forensik itu tidak menyeramkan itu, atau mungkin jangan pernah takut untuk mengungkap kebenaran. Apa yang kita lihat, apa yang kita temukan adalah wajib kita sampaikan, karena itu sangat membantu teman-teman kita di dunia penyidikan. Kita adalah partner bapak-bapak aparat penegak hukum. Jadi jangan pernah, kadang beberapa teman-teman dokter yang baru lulus sangat ketakutan, dok saya mau di BAP loh. Nggak apa-apa gitu loh. BAP itu bapak-bapak penyidik tuh mau tahu tentang suatu kasus, mereka membutuhkan kita sebagai ahli, kita ahlinya. Jangan pernah takut, ungkapkan apa yang memang menjadi keilmuan kita dokter, ungkapkan itu, hal-hal itu yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman dari penyidik-penyidik. Jadi forensik itu tidak menakutkan, justru forensik sangat menyenangkan ya. Karena kita nggak fokus cuma di satu tempat ya. Ada penyidik, kita bisa koordinasi. Penyidik kita mau, Pak, hasil TKP apa? Temuan TKP-nya apa? Ada ahli racun yang kita bisa tanya, kenapa sih bisa nggak terbaca nih dosis alkoholnya gitu. Kenapa sih dosis etanolnya cuma sekian-sekian? Kita bisa koordinasi. Apalagi ya ahli histopatologi, dokter patologi anatomi, kita bisa koordinasi juga. Kita tanya, dok kenapa bisa nggak ketemu ya? Kenapa bisa sampel saya salah? Oh iya dokter Indah, waktu potong jaringan kayaknya harusnya agak kesini deh. Dokter Indah tidak ambil ininya deh. Nah jadi sangat seru untuk mengungkap suatu kasus sampai akhirnya kita memberi pencerahan kepada teman-teman penyidik, kita membantu juga korban akhirnya menjadi jelas bahwa dia matinya karena ini, akibat ini. Jadi forensik itu sangat menyenangkan, jangan pernah takut. baik, mungkin untuk kata penutup, forensik sangat menyenangkan, Iya. jangan pernah takut. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Mungkin luar biasa sekali obrolan hari ini dokter, saya banyak belajar tentunya. Mungkin saya tambah tertarik lah dengan ilmu-ilmu forensik ini. Mungkin harapan saya adalah teman-teman mau anak kedokteran ataupun bukan, mungkin bisa lebih membuka mata mengenai forensik. Walaupun memang forensik itu kalau di film-film agak menyeramkan, tapi sebenarnya perannya sangat-sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan dan juga memberikan keadilan bagi mereka yang sudah tidak bisa bicara lagi. Terima kasih People of Tomorrow untuk udah dengerin sampai habis cerita kita bersama Dr. Indah pada hari ini. Saya Hana pamit undur diri sebagai host dari AMSA Podcast episode 28 bersama tamu kita yang spesial Dr. Indah, spesialis forensik mediko legal. Mungkin saya tutup, embracing empathy, igniting epiphany, Viva AMSA.